Jadi kerusuhan yang di Surabaya terjadi pada tanggal 15 hingga 16 Mei, ya, jadi hanya beberapa hari dari Jakarta. Dan memang pada waktu itu tidak banyak yang menduga begitu ya bahwa ini akan merembet sampai ke Surabaya. Seperti tadi Pak Stanley katakan, orang mungkin lebih khawatir ini merembetnya ke Jogja atau ke kota yang lain. Nah, tetapi pada hari Jumat itu ternyata Surabaya juga kena begitu. Nah, di situ dikatakan menurut laporan dari jurnalis itu adalah ini kebetulan saya masih menyimpan beberapa clipping dan di situ dikatakan bahwa sebetulnya tanggal 15 itu ya itu dimulai dengan adanya demonstrasi besar-besaran di depan kantor kepolisian Semampir. Dan ini agak aneh karena memang Surabaya pada waktu itu juga membara karena begitu banyak demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa maupun para pemuda masyarakat, tetapi biasanya demonstrasi itu dilakukan di pusat kota, di Tugu, di depan kantor gubernur maupun di kampus-kampus, di kampus UNER, di kampus Ubaya, di beberapa kampus itu terjadi memang demonstrasi, tapi di kepolisian Semampir ini sesuatu yang agak aneh karena ini letaknya di utara dan di utara kota dan tidak terlalu tidak ada banyak aktivitas massa pada waktu itu di daerah tersebut. Nah, menurut salah satu narasumber yang saya wawancarai itu dia mengatakan kebetulan dia seorang haji dari etnis Madura dan dia tinggal di situ. Dia dimintai oleh kepolisian untuk meredam massa pada waktu itu ya. Dia mengatakan bahwa sore-sore itu mulai ada truk-truk datang ke arah kepolisian Semampir dan kemudian turunlah para pemuda dari truk itu yang tidak dikenal oleh masyarakat sekitar. Wajah mereka, figur mereka itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Dan mereka mulai membakar ban-ban dan kemudian mulai berteriak, berdemo, dan kemudian merusak kantor kepolisian Semampir tersebut. Dan kemudian banyak masyarakat yang datang karena riuh dan kemudian penjarahan dimulai dengan membongkar beberapa toko. Dan ini dari beberapa narasumber yang saya wawancarai, saya mewawancarai 5 ibu dan anak perempuan, dan mereka mengatakan bahwa memang orang-orang ini memiliki semacam kerjasama dengan para preman dan geng di wilayah itu. Sehingga para preman dan geng ini yang dikenal oleh beberapa korban wajahnya, itu mereka lah yang menunjuk dan mengidentifikasi. Ini tokonya Cina, ini rumahnya Cina, yang ini kita bakar. Nah, itu ditunjuk oleh orang-orang lokal. Tetapi para pelakunya sendiri, sebetulnya provokatornya itu tidak dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, di malam itu dan hari berikutnya, itu kemudian sudah dimulai penjarahan-penjarahan yang beberapa juga kemudian masyarakat terpancing ya karena beberapa juga toko-toko sembako yang menjadi korban, tetapi ada juga toko bangunan, toko-toko besi yang itu ada juga yang kena menjadi korban. Nah, pada malam hari itu sudah kemudian terjadi penjarahan dan juga terjadi perkosaan, tetapi pada waktu itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang menduga begitu bahwa perkosaan juga terjadi di Surabaya. Nanti baru beberapa hari atau bahkan beberapa minggu setelahnya baru kita mendengar ada perkosaan terjadi di Surabaya. Jadi ini saya petakan kurang lebihnya
area Surabaya yang terkena itu ada di 3 kecamatan, yaitu kurang lebihnya ya, 3 kecamatan itu adalah Semampir, Wonokusumo, dan Simokerto, tetapi tidak rapi gitu di 3 itu. Ada juga beberapa bagian kota lain yang terkena. Nah, yang bagian biru ini adalah hari pertama kerusuhan, yaitu sekitar tanggal 15 Mei. Nah, pada hari kedua itu diceritakan bahwa sebetulnya kerusuhan beralih ke tengah kota, di mana para perusuh ini berusaha untuk masuk dan membakar mall, yaitu kok malam ini tiba-tiba saya lupa, itu yang mall terbesar di Surabaya pada waktu itu, berusaha Tunjungan Plaza, di Tunjungan Plaza itu yang berusaha untuk dibakar dan dirusak, tetapi berhasil dicegah sehingga tidak semarak Jakarta begitu kasusnya. Nah, ini adalah salah satu lokasi di mana saya melakukan penelitian. Ini adalah Jalan Kiai Haji Mas Mansur, di mana di jalan inilah 1 kilo dari Polsek Semampir ya, yang tadi menjadi titik awal dari kerusuhan di Surabaya. Nah, di sini ini foto tahun 2000, 2 tahun setelah kerusuhan, suasana itu masih padat, di mana kelompok etnis Tionghoa, Madura, Jawa, dan Arab itu tinggal bersama-sama di daerah tersebut. Nah, ini adalah salah satu toko yang pada waktu itu menjadi korban penjarahan, ya, toko sembako. Dan ini di tengah ini juga ada satu toko lagi yang juga kena sebagai korban penjarahan. Nah, ini mereka sudah merenovasinya. Ini situasi 2 tahun pasca kerusuhan. Nah, beberapa orang itu menjadi sangat, bukan beberapa orang, tapi maksudnya orang menjadi sangat kaget ketika kemudian pada tanggal 1 Juli 1998, Haksu Bingki Irawan, ya, beliau seorang rohaniwan Konghucu pada waktu itu membuat sebuah pernyataan di koran, yang diliput di koran, bahwa ada korban perkosaan di Surabaya. Dan ini kemudian isu ini menjadi meledak ya, dan Haksu Bingki pada waktu itu mendapatkan teror juga, yang nanti Mas Aan Ansori dan Dina Kaca Sungkana akan menceritakan lebih banyak tentang figur Haksu Bingki dan teror yang diterimanya. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah di Surabaya itu ditengarai ada 15 korban perkosaan, ya ini tanda tanya, 15 ini sengaja saya beri tanda tanya, karena kita tahu bahwa sangat sulit bagi korban perkosaan itu untuk mengemukakan cerita mereka secara gamblang. Nah, ini nanti Mbak Tiwi yang akan bisa mengulas mengapa perempuan sangat sulit ya, korban perkosaan itu sulit sekali mengakui kejadian tersebut. Nah, yang saya terima misalnya itu adalah ada 2 korban penjarahan yang saya wawancara. Dari 5 itu ada 2 yang saya agak ragu-ragu dan menurut saya ada kemungkinan bahwa mereka mengalami kekerasan seksual, tetapi mereka sulit sekali mengakuinya. Karena pada waktu itu saya diajak oleh salah satu korban, rumahnya di kampung ya, dan dia mengatakan bahwa orang tidak akan tahu kecuali orang lokal. Jadi ini preman ya, preman lokal yang menunjuk rumah mereka, sehingga rumah mereka juga menjadi sasaran, karena biasanya yang menjadi korban itu yang di pinggir jalan raya. Tetapi rumah mereka yang di dalam kampung pun itu bisa kena karena ada yang tukang tunjuknya itu tadi. Dan saya diajak untuk melihat itu sebuah toko sembako dan toko rokok. Dan rumah itu dijarah habis, dan dia menceritakan bahwa mereka sekeluarga kemudian melarikan
menyembunyikan diri di kamar, yaitu di lantai 2. Lalu saya bertanya, jadi Taci sekeluarga ini tidak ketemu ya sama penjarahnya? Oh ya ketemu. Kita sembunyi nih, ini di kamar sini dan di kamar yang sini juga 2 ini kami berlima, suami istri dan 3 anak itu bersembunyi bersama-sama. Terus diapain, Ci? Ada nggak kesulitan atau ada nggak perlakuan-perlakuan dari para penjarah itu kepada Taci sekeluarga? Enggak tuh, kita enggak diapa-apakan. Nah, ini sebuah cerita yang bagi saya tanda tanya besar, karena sepanjang wawancara, ia menjelaskan, ibu ini menjelaskan bahwa anak perempuan pertamanya dia kirim ke Australia. Jadi pada waktu itu pasca kerusuhan memang banyak sekali WNI keturunan Tionghoa yang kemudian pergi ke Hong Kong, pergi ke Australia, meminta visa ke Amerika dan seterusnya. Dan salah satunya adalah anak perempuan sulungnya. Nah, anak perempuan laki-laki tidak ada di rumah pada saat wawancara, tetapi anak perempuan yang bungsu, anak perempuan yang ketiga, ini mengalami Down syndrome ringan, usia 15 tahun, dan sangat ingin bicara dengan saya, sangat ingin bergabung dalam wawancara itu. Tetapi ibunya selalu mengusir dia keluar dari pintu. Nah, ini menurut saya agak tanda tanya ya. Saya berusaha untuk sensitif, tidak menekan, tidak memaksa, tetapi agak ada sesuatu yang agak aneh. Dan dari cerita tersebut sangat sangat perlu untuk pendalaman, perlu untuk sebuah relasi yang mungkin sangat bisa dipercaya, baru dia akan bisa mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga mereka. Dan ini kisah yang kurang lebih sama itu terjadi juga di korban yang kedua yang saya temui, di mana mereka berebut sepeda motor, ya, di mana suaminya itu kalau orang Jawa bilang oyo-oyoan gitu ya, sepeda motor, dan istrinya itu menyembunyikan 2 anaknya di atap rumah mereka. Dan lalu saya tanya, suaminya dipukuli, dan saya tanya apa yang dilakukan kepada dia gitu, dan dia mengatakan saya juga nggak diapa-apakan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang masih dalam tanda tanya besar, yang mungkin masih perlu adanya eksplorasi begitu ya, tetapi kita tidak bisa memaksa korban untuk mengakui pengalaman yang begitu pahit, begitu traumatis. Nah, yang juga menarik, ada 4 korban dari etnis Arab, tetapi setelah itu tidak ada elaborasi lebih jauh siapa mereka, mengapa mereka mendapatkan perlakuan itu, apakah karena kekeliruan atau dengan sengaja, kita kurang tahu. Tetapi ada 4 korban dari etnis Arab yang juga mendapatkan perlakuan perkosaan. Nah, yang menarik adalah bagi saya ini membuat sesuatu yang sebetulnya narasi dari Orba bahwa etnis Tionghoa dengan etnis yang non Tionghoa itu saling saling berseteru, saling membenci, memiliki hubungan seperti api di dalam sekam, itu menjadi sebuah pertanyaan besar ketika saya mengelaborasi bagaimana kehidupan mereka pasca kerusuhan atau pada saat kerusuhannya. Nah, mereka pada rata-rata itu korban 5 orang itu hampir semua menyatakan bahwa mereka mendapatkan pertolongan pertama itu justru dari para tetangga mereka sendiri yang rata-rata beretnis Arab, Madura, dan Jawa. Nah, ada yang menceritakan, toko saya ini punya LPG, toko saya ini toko LPG, dan pada waktu itu kira-kira di Polsekta Semampir itu sudah rusuh, kami sudah mendengar kabar, kemudian kita semua sudah mulai berjaga-jaga. Nah, itu saya dibantu oleh tetangga saya yang orang Arab. Jadi kami itu menggotong LPG itu ke daerah yang lebih aman. Jadi dibawa keluar dari toko, disimpan di tempat yang lebih aman.
karena mereka takut apabila terjadi kerusuhan dan kemudian ada yang membakar tokonya, itu satu kampung akan meledak ya, dan sangat berbahaya bagi semua warga kampung, baik itu Tionghoa maupun non-Tionghoa. Sehingga para warga Arab itu turut membantu untuk menyingkirkan tabung-tabung LPG yang berpotensi membakar kampung mereka. Dan itu mereka lakukan dalam setengah jam, itu seratusan tabung itu berhasil disingkirkan, sehingga tidak terjadi pembakaran yang membahayakan seluruh kampung. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian contoh lainnya yang juga sangat mengharukan adalah dari korban yang bersembunyi di atap selama 3-4 jam, pada akhirnya mereka bisa turun dan mereka kemudian ditampung di rumah seorang Madura, tinggal di rumah tersebut selama 3 hari sebelum kemudian kondisi cukup aman dan keluarga besar mereka berhasil menjemput mereka untuk mengevakuasi mereka dari daerah kerusuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa dalam relasi kehidupan sehari-hari terjadi sebetulnya kolaborasi maupun pertolongan ya, saling bekerja sama antar etnis ya, sehingga narasi Orba itu tidak seharusnya atau tidak 100% benar begitu. Dan satu korban penjarahan juga menceritakan setelah 2 bulan mereka itu mengungsi di rumah keluarga dan mereka kemudian berhasil kembali di rumah atau di toko yang dijarah. Hari pertama mereka membuka toko, itu tetangga yang orang Madura datang dan mengatakan bahwa, "Cik, kamu jangan kecil hati, yang menjarah tokomu tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah kaya, tapi kamu akan berhasil kembali memiliki hidup dan bisa meneruskan hidupmu dengan baik." Dan itu adalah bentuk-bentuk emosional support yang diberikan oleh para tetangga kepada korban. Dan di sini saya mempertanyakan kemudian di mana negara berperan. Pertama, tidak ada perlindungan terhadap korban, itu yang dikatakan oleh para informan saya. Dan kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa di pagi hari setelah penjarahan terjadi, baru ada serombongan polisi yang datang dan melakukan investigasi. Dan kemudian para polisi itu kemudian mendata, oh ini yang ini terbakar, yang ini dijarah. Tetapi setelah itu juga tidak pernah ada tindak lanjut apapun dari aparat negara. Dan di sini saya ingin menutup sedikit konteks dari Mei 98, itu adalah respons masyarakat Surabaya untuk menolong korban kekerasan. Nah, ini kemudian beberapa aktivis perempuan itu kemudian membentuk gerakan masyarakat Surabaya untuk kemanusiaan sebagai respons dan tawaran bantuan kepada para korban kerusuhan Mei 98 di Surabaya. Nah, mungkin Mbak Tiwi akan bisa menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana inisiasinya, sejarahnya itu bagaimana persisnya. Silakan, Mbak. Saya boleh mencoba untuk share sedikit boleh, PowerPoint lah. Supaya ngomongnya nggak kesana sini. Aku udah stop ya ini ya. Ya. Repot ini kalau ngomong. Ya, baik. Pertama saya mau terima kasih dulu nih ya, karena saya diajak oleh Evi. Pada waktu saya dikontak itu saya langsung waduh gitu ya, karena itu masa-masa yang sulit tetapi juga menjadi titik pertemunya berbagai pihak gitu ya, yang kemudian bergerak bersama.
Saya menyebutkan pertemuan ini adalah untuk Mei 98. Kita mengingat dan belajar karena mencoba mengingat kembali. Ternyata itu tidak mudah. Gitu. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Dan belajar untuk kondisi yang lebih baik. Baik itu juga bisa diinterpretasikan macam-macam. Tapi yang jelas kita perlu ingat bahwa kondisi sosial politik itu seringkali ketika ada bukan kerusuhan ya, sebetulnya satu bentuk pemanipulasian situasi, pemanipulasian sentimen tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Mas Stanley dan Mbak Evi. Pemanipulasian sentimen-sentimen negatif yang sudah dibangun, jadi disusun begitu ya, di mana tubuh perempuan itu biasanya menjadi target. Ini terjadi di mana-mana, tidak hanya masa 98, tapi mundur 65, dan di berbagai negara punya corak yang kurang lebih serupa. Tubuh perempuan menjadi titik untuk kekerasan seksual. Nah, ini jangan pernah terjadi lagi. Saya mau sedikit cerita tentang, tadi Evi minta ya, yuk kita sharing aja gitu ya. Jadi Gemasukma itu atau singkatan dari Gerakan Masyarakat Surabaya untuk Kemanusiaan, dan ini khusus untuk korban tindak kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan politik. Tidak terjadi begitu saja. Memang diawali dengan ya persoalan kerusuhan yang di Jakarta, kemudian mahasiswa bergerak begitu. Tetapi begitu kita mendengar ada kekerasan seksual itu, yang saya sendiri mencoba mengingat kapan itu ya pertama kali kita dengar. Bantuan dari catatan media itu jadi ya oke, 15 Mei kira-kira gitu ya. Itu kemudian terjadi gerakan yang spontan gitu dari masyarakat yang datang dari beragam kelompok gitu ya. Jadi mulai dari mahasiswa jelas, tetapi kemudian ada ibu-ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada macam-macam lah gitu ya. Itu langsung bergerak gitu. Ya. Getok tular begitu, sehingga kemudian pertama kali pertemuan itu seingat saya begitu ya, itu adalah ketika terjadi di Gedung Perpustakaan Ubaya, Universitas Surabaya, itu bulan Juli 98. Saya tidak berani menuliskan tanggal ya, karena sudah kabut lah ingatan saya. Nah, pada pertemuan itu satu pack gitu ya, satu ruangan padat sekali di ruang perpustakaan di lantai paling atas. Kita kami tidak mengira sampai sebegitu banyaknya, karena itu tadi ya getok tular. Dan terbangun di situ kesadaran bersama bahwa teror yang dinyatakan sebagai unjuk rasa rakyat, kelompok kalangan bawah, disebutannya begitu ya, yang kemudian menargetkan perempuan Tionghoa itu yang seringkali disebut perempuan minoritas ya, kalau itu nggak boleh dibiarkan. Saya melihat kembali clipping media itu lebih banyak memang menggambarkan kerusuhannya ya, tapi tidak banyak yang menuliskan tentang kekerasan seksual ini. Nah, jadi kita kemudian di situ bersama kita meyakini bahwa ini harus diselesaikan barengan ini. Nggak bisa hanya kelompok perempuan atau mahasiswa atau LSM saja. Ini adalah bersama. Jadi saya mau bilang bahwa situasi yang sangat buruk dialami oleh sekian banyak perempuan itu ternyata menimbulkan kekuatan gitu ya. Kekuatan bagi kita bersama untuk bergerak bersatu. Yang tadinya ya agak tercerai-berai lah gitu.
kemudian beberapa kali pertemuan itu dilakukan, ya, pertemuan dengan berbagai kelompok yang tadi saya katakan, itu kemudian kita menyepakati bahwa kita perlu punya visi ini. Visi kita apa? Memperjuangkan penghormatan nilai kemanusiaan, gitu ya. Karena yang dicerabut adalah nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berketuhanan. Kemudian misinya adalah menanggulangi musibah kemanusiaan. Gitu ya. Jadi ini jelas ini pelanggaran HAM dan penghancuran nilai kemanusiaan. Gitu ya. Karena berita tentang atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para perempuan itu dan oleh kelompok yang kemudian ya mati begitu ya, itu sungguh buruk, gitu ya, sungguh buruk. Diskriminasi berdasarkan SARA, kurang A-nya, dan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan politik. Jadi musibah kemanusiaan itu dikerangkakan dalam kerangka itu. Kemudian membangun semangat kerja. Semangat kerjanya itu adalah kesukarelaan masyarakat untuk menangani persoalan diskriminasi itu, gitu ya, etnis, gitu ya, dan kekerasan terhadap perempuan, karena diskriminasi etnis ada, diskriminasi terhadap perempuan ada, gitu. Jadi dua level. Yang semangat kerjanya itu haruslah didasari oleh sense of crisis and sense of seriousness. Sense of crisis karena tidak terasakan bahwa this is real crisis, gitu. Nggak terasa itu. Di media lebih banyak dipersoalkan apa sih perkosaan itu, kayak gitu ya. Jadi bukan definisinya yang dibahas, tapi bukan apa sih yang terjadi pada para perempuan ini, teror yang dialami, begitu ya, peristiwa yang sangat menyakitkan, sangat menghancurkan harga diri mereka, begitu ya. Ini this is real dan sangat serius, begitu, karena kekerasan seksual itu tidak hanya dialami oleh orang tersebut, tetapi itu akan menyebar, rasa yang terjadi, ketakutan, teror yang terjadi itu kemudian menyebar, gitu, tergeneralisasi, begitu. Orang lain, perempuan lain, Tionghoa itu akan merasakan tidak aman, dan mereka adalah orang Indonesia, begitu. Orang Indonesia lahir, hidup, bekerja, makan dan sebagainya di Indonesia. Mereka adalah Indonesia. Nah, kemudian kita bersepakati juga bahwa tindakan yang dilakukan apa? Kita menyiapkan sistem kerja pada waktu itu. Jadi rapat itu coret sana coret sini, kita dua hal. Pertama, penanganan korban saat kerusuhan. Kita sepakat bahwa karena mungkin terjadi di berbagai tempat, maka masyarakatlah yang kemudian bersuara, melaporkan, begitu ya, melaporkan. Karena kita nggak begitu yakin lah dengan yang tadi Evi tadi bilang negara ada di mana, begitu ya. Udah kita lepaskan, sekarang kita kerja aja bareng, gitu ya. Ke poskonya itu di mana? Nah itu terasa betul gotong royong mendirikan posko di 5 wilayah, ya, di 5 wilayah Surabaya. Di pusat itu ada 4 posko, teman-teman Kalimas, kemudian dari PWNU, PMKRI, GMKI, kemudian di selatan itu 3 posko, di Universitas Petra, Indeks, saya lupa nama singkatannya apa, begitu ya. Kemudian di Ubaya, lalu timur itu ada 3, MUPR, Ubaya juga, kemudian Gemala Sukma di Jalan Kertajaya, ini pakai dipinjami rumah oleh Mbak Emi Susanti, dan kita piket gitu ya, 24 jam, 7 hari, 24/7 gitu. Mulai dari jam 6 sampai jam 2 sampai jam 10 malam, 10 malam sampai jam 6. Jadi terus menerus supaya kita siap kapanpun ada yang melaporkan. Kemudian di barat ada 2, yaitu di Gereja Redemptor dan Algons, kemudian di utara 1 dari HKBP. Kemudian tindakan yang kedua yang kita pikirkan harus dilakukan adalah pendidikan, gitu ya, pendidikan penyadaran ke masyarakat, gitu ya, tentang
SARA dan diskriminasi begitu ya, kemudian juga tentang kekerasan seksual begitu ya. Mengapa sih tubuh perempuan itu menjadi sasaran tembak begitu ya, untuk menghancurkan tidak tubuh itu menjadi alat begitu. Itu hanya menjadi alat gitu ya, untuk menghancurkan kehormatan, karena diposisikan sebagai titik kehormatan dirinya, keluarga, etnisnya. Gitu. Jadi melebar, tidak hanya tubuh satu itu, tetapi etnis. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian pertemuan-pertemuan juga dilakukan di Ubaya tanggal 23 Juli waktu itu. Ini yang saya berani ngomong tanggal gitu ya. Pada waktu itu Busap, Saparina Sadli, Pak Tanjo almarhum, kemudian akademisi, ada banyak pihak, kemudian rohaniwan, anggota tim relawan, dan masyarakat umum. Di situ kita bahas meja bundar waktu itu ya. Jadi para tokoh itu di tengah, kemudian peserta itu di sekelilingnya. Eva kalau nggak salah waktu itu, Eva Sundari ya, yang menjadi moderator. Tujuan dari pertemuan itu adalah mendekonstruksi pemahaman tentang perkosaan dalam sorotan pelanggaran hak asasi manusia dan mengangkat kepekaan, pentingnya kepekaan masyarakat pada dampaknya, dampak psikososial bagi perempuan, dan secara sosiologis itu akan bagaimana impact-nya. Jadi kita melihat bahwa respons ini tidak bisa hanya reaktif begitu, tapi harus ada perubahan gitu ya. Nah, rekomendasinya adalah perubahan sistem hukum yang terkait perkosaan, karena perkosaan kan ya walaupun sampai sekarang ya orang masih kenceng-kenceng aja gitu, masih cukup banyak kelompok masyarakat yang kenceng sekali memegang di KUHP yang sangat sempit pendefinisiannya. Nah, kenapa tujuan itu? Karena ini menjawab 3 persoalan besar wacana tentang perkosaan yang berkembang di media. Ya, selalu yang dibicarakan adalah legal formalnya seperti apa, gitu. Daripada efek psikososialnya pada si perempuan korban. Efek itu tidak dilihat. Memenuhi nggak syarat ini, begitu ya. Tidak ada itu di dalam secara legal, tidak ada kan perkosaan yang dilakukan dengan alat yang lain selain alat vital. Gitu. Kemudian persoalan ini bukan persoalan individual, bukan persoalan individu, gitu ya. Ya, ini bukan hanya orang yang tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya, gitu. Enggak. Karena ditemukan di beberapa tempat polanya sama. Jadi persoalan individu ini tidak dilihat sebagai ini mengandung sisi politis, gitu ya. Tadi sentimen negatif, ya, penyalahan pada kelompok Tionghoa, dan kemudian oleh karena itu layak untuk mendapatkan hukuman, salah satunya melewati tubuh perempuan Tionghoa, karena begitu tubuh itu kena maka menghancurkan seluruh martabat dari keluarga itu dan anak turunnya, ya, anak cucu dan selanjutnya. Kemudian seksualitas perempuan ya, hanya sebagai objek seksual dan selalu direkatkan pada perenggutan kehormatan diri, bukan sebagai perenggutan hak perempuan atas kehidupan, atas kendalinya atas tubuh, rasa aman gitu. Itu yang berkembang gitu ya di media. Dan itu karena itu media, ya tentu itu akan menguasai cara berpikir, skema berpikir masyarakat gitu. Kemudian ada pertemuan juga di Widya Mandala, dan ini seingat saya lagi-lagi itu merupakan bagian dari pendidikan masyarakat. Ya. Ini dihadiri oleh tim dari Komnas HAM, Pak Bambang waktu itu, kemudian Mbak Nur, yang kemudian kita lanjut berkunjung ke salah satu korban penjarahan. Nah, dalam pertemuan dengan korban,
penjarahan disebutnya. Itu juga tidak, mereka mengatakan iya pernah dengar, ada, tapi nggak tahu ya. Serupa ya dengan yang tadi dikatakan Mbak Evi. Kemudian ditanyakan kronologisnya bagaimana? Ya serupa dengan yang diceritakan oleh Mas Stanley. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengadakan pertemuan di LBH Surabaya. Waktu itu ada 6 perempuan aktivis. Ada Eva, ada Dina, ada Erma, ada Mbak Pinky, ada Siska, ada Mbak Ayuni, saya ikutan begitu ya. Kita membahas tentang teknik investigasi. Ketika itu kita ketemuan sama Mas Munir ya, almarhum. Dia itu sungguh-sungguh penguat kita. Ya. Jadi kita bahas tentang teknik investigasi itu seperti apa, apa yang mesti dicatat ya, pendokumentasiannya. Kemudian cara kita menganalisis harus seperti apa. Jangan terpaku pada jumlah, tetapi prosesnya seperti apa, kata-kata apa yang dilontarkan oleh pelaku misalnya, ya, kata-kata buruk lah, apa yang disampaikan. Kemudian ya diskusi-diskusi di Posko Kertajaya, karena kita yang saya masuk, kita sudah termasuk MANYA itu kita menyebutkan Posko Kertajaya. Di situ bertemu perempuan-perempuan aktivis dan ada dokter juga, Hudiono, kalau salah namanya ya Pak Hudiono, nggak tahu ada nggak nih sekarang di sini, yang membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang dibaca, didengar, dilaporkan, karena pernah ada yang melaporkan, tetapi kemudian ketika mau ditelusuri lebih lanjut dia mundur. Nanti mungkin Mas Carlos bisa cerita juga begitu ya. Jadi di situ tuh berkumpullah kita gitu ya. Juga termasuk menyiapkan pernyataan sikap tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian kita juga mempersiapkan buku panduan untuk penanganan perempuan korban kekerasan, mikirin gimana strategi advokasi gitu ya. Dan saling bercerita tentang ancaman yang pernah dialami dan selanjutnya. Memang sangat sulit gitu ya. Kalau saya bicara dari pengalaman saya sendiri, sulit sekali kita bisa mendapatkan laporan tentang perkosaan itu sendiri. Kita mendengar, gitu ya. Dan saya kemudian ngeh juga betapa rasa aman itu sangat penting untuk secara subjektif dirasakan betul oleh korban. Rasa aman itu terbangun ketika dia merasa dia bicara dengan orang yang sama dengan dirinya. Dan itu berarti Tionghoa perempuan. Itu yang saya tangkap. Karena apa? Kita nyari ini. Ada, terus mundur. Ada lagi, terus mundur lagi. Kemudian ketika waktu itu ada Dr. Budiono menyampaikan bahwa ini ada nih seorang perempuan korban dan dia mau untuk melakukan testimonial. Oke, begitu dapat itu cepat langsung ya kita mesti berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Busap dan timnya begitu ya. Pada waktu berangkat kita masih muda perempuan tersebut. Pada waktu berangkat kita mengatakan nanti rileks aja, akan ditemani begitu ya. Waktu itu yang berangkat dokter dan saya. Gitu. Nah, ketika sampai di Jakarta kita menginap di satu losmen. Ketika bertemu dengan Ibu Sap dan timnya, perempuan-perempuan, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari perempuan ini. Diam. Dan kita juga menyadari bahwa korban perkosaan atau kekerasan seksual itu sulit sekali
untuk bercerita ketika dia merasa ini orang-orang asing, orang-orang yang dia tidak kenal, gitu ya. Dan saya pada waktu itu saya, aduh, bicaralah, gitu. Kita aman kok, ini tidak akan disebarkan, namamu juga tidak akan muncul, begitu ya. Tetapi tetap saja, jadi rasa aman itu tidak bisa dipaksakan, sekalipun bertemu dengan sesama perempuan, begitu. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak Siska. Ya, terima kasih. Saya silahkan. Ya. Cuman mau menyampaikan saja ini akhirnya, bahwa kita tahu bahwa tanggal berapa ya, Oktober ya, Ita Marta Dinata itu meninggal karena kekerasan yang luar biasa. Jadi penganiayaan hingga dia meninggal, nggak bisa lah diceritakan gitu ya kondisinya. Dan ini adalah puisi yang saya juga tidak tahu siapa yang membuat ini, gitu ya. Tetapi kemudian ini sebenarnya disuarakan oleh 43 organisasi atau komunitas yang ada di Surabaya. Itu mungkin ya yang saya bisa cerita. Terima kasih, Sis.